Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 2 hari ini kita mendapat kabar, mendapat berita bahwasanya ada seorang anak SD kelas 4 SD negeri. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri karena orang tuanya tidak sanggup untuk membelikannya buku dan juga bolpen. Yang mana dari berita Detik News juga dikatakan bahwasanya sebelum kejadian dia sering ditagih iuran sekolah sekitar 1.220.000, yang mana 500.000-nya sudah lunas untuk di semester pertama dan sisa sekitar 700 sekian ribu. Ini benar-benar sebuah tamparan bagi kita semua bahwasanya kita lalai, bahwasanya ada kebijakan dari pemimpin kita ini yang tidak bisa untuk mensejahterakan seluruh rakyat yang ada di negara ini sampai ke yang terdalam, yang terpinggir, yang tertinggal, daerah-daerah 3T. Rasulullah SAW pernah bersabda, afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jairin. Hadis riwayat Abu Daud. Afdalul jihad yang utama kalimatu adlin, yakni berkata ataupun menyampaikan kebenaran inda sultanin jairin, di hadapan pemimpin yang zalim. Hadis riwayat Abu Daud. Tentu dalam hal ini saya tidak akan mengatakan bahwasanya pemimpin kita, pemangku jabatan yang ada di Indonesia ini adalah pemimpin yang zalim, sama sekali tidak. Akan tetapi mengingat kita di Indonesia ini adalah negara hukum, adalah negara demokrasi, maka warga negara punya hak untuk ikut andil dalam membangun negara, dalam memberikan pengawasan dan juga menyampaikan kritik dan juga saran terhadap para pemangku jabatan. Jadi kalau semisal boleh saya usul, bagaimana jikalau sebagian dari dana makan bergizi gratis yang mana per harinya itu kisaran di 1.000 miliar, 1 triliun kurang lebih. 1 miliar itu 1.000 juta, kalau 1 triliun berarti 1.000 miliar, sangat besar sekali. Bagaimana kalau dipotek sebagian kecil, mungkin 0, sekian dari dana tersebut untuk dialokasikan di awal tahun ajaran baru agar ada dana yang diberikan kepada wali murid untuk dibelikan buku, untuk dibelikan alat tulis, dan untuk memenuhi segala macam iuran yang dibutuhkan oleh sekolahan tersebut, sehingga tidak ada lagi kejadian semacam ini. Ini benar-benar membuat kita tidak bisa berkata-kata, Seorang anak kecil sampai harus mengakhiri nyawanya karena hal ini. Dananya ada, akan tapi kembali lagi apakah pemimpin mau untuk laksanakan hal tersebut, dan juga terkait mekanismenya, misalnya bisa dengan berikan uang secara langsung terhadap wali murid, langsung misalkan dipublikasikan secara nasional, misalnya per satu siswa katakanlah berapa ratus ribu atau berapa juta misalnya, nanti diadakan 1 hari ataupun 2 hari misalnya sebelum masuk sekolah, wali muridnya semuanya diundang secara serentak ke sekolah, kemudian mereka diwajibkan untuk memperlihatkan kepada para guru bahwasanya mereka sudah membelikan seragam anak tersebut, yakni seragam putihnya, pramukanya, dan semacamnya. Begitupun juga dengan alat tulisnya, baik buku, bolpen, pensil, dan semacamnya. Agar supaya apa? Agar supaya juga ini tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan, semisal dana untuk beli seragam malah oleh wali murid digunakan untuk hal yang lain. Ini lebih solutif saya rasa, kalau secara mekanismenya. Jangan sampai misalnya diadakan semacam sekolah mengadakan untuk seragam dan lain-lain, khawatirnya nanti yang dapat bagian dia lagi begitu. Jadi supaya bisa lebih adil, lebih merata, jadi dikembalikan lagi kepada wali muridnya, apakah misalnya beli di pasar, apakah misalnya beli secara online, atau misalkan dia menjahit sendiri, beli kain misalnya, terus menyuruh tukang jahit dan semacamnya. Saya rasa itu akan sangat baik, dan mudah-mudahan kalau sampai itu memang dilaksanakan, harapannya kedepannya tidak ada lagi siswa yang sampai mengakhiri hidup karena iuran sekolah ataupun tidak sanggup beli buku dan semacamnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan karena nafsu saya, akan tetapi mudah-mudahan ini dari niat baik saya untuk sama-sama ingin menyongsong negeri ini. Karena apa? Kita cinta Indonesia ini, kita cinta negara ini, kita cinta tanah air ini, kita juga cinta dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.